Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah Islam dan perubahan. Tema ini perlu kita bicarakan karena kita berharap setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan ini nanti selesai, maka kita akan mendapat predikat takwa, predikat muttaqin yang sering diulang-ulang oleh para penceramah kita. Ya, apa itu? Ya allazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan harapan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan ibadah puasa ini tentu kita tidak ingin hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sebagaimana sering kita dengar. Ya, Nabi kita SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju'a wal 'atas." Ada banyak sekali orang yang puasa, tapi puasanya hanya dapat lapar dan haus saja tanpa nilai apa-apa. Nah, untuk menghindari itu, mari kita coba perhatikan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Pertama, pemirsa sekalian, bahwa Ramadan ini disebut sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Maksudnya adalah bahwa selama di bulan Ramadan ini, kita sebetulnya secara tanpa kita sadari, kita melaksanakan, sedang menjalani perubahan dalam bentuk mengikuti pendidikan, terutama pendidikan fisik dan mental. Perubahan dalam yang kita harapkan dalam latihan pendidikan fisik, jelas sekali bahwa kita menahan hawa nafsu kita, terutama makan dan minum. Ya, kalau sekedar makan dan minum saja, dan satu lagi untuk membuat orang menjadi sah puasanya, yaitu tidak melaksanakan hubungan suami istri di siang hari, itu sudah sah puasanya. Tapi tentu kita tidak cukup untuk sekedar sah puasa saja, tetapi kita harus memiliki predikat takwa yang tadi itu, antara lain dengan apa? Dengan mengendalikan nafsu makan dan minum kita. Al-Quran menyebut bakulu wasrabu wala tusrifu. Silakan Anda makan minum, tapi jangan berlebihan. Nah, kita melihat fenomena di masyarakat justru sebaliknya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa menjadi perhatian kita, bahwa puasa Ramadan justru untuk mengendalikan hawa nafsu. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Ramadan ini membuat pengeluaran menjadi sangat besar. Ya, begitu mau buka puasa, biasanya kita melihat jalan-jalan macet. Ya, kenapa macet? Karena orang berjejal-jejal untuk belanja untuk buka puasa. Ya, makanan harus mewah, harus mahal, harus enak dan sebagainya. Padahal justru itu yang harusnya kita kendalikan, kita hindari. Kalau biasa kita makan 3 kali sehari, ya orang Indonesia biasa makan 3 kali sehari, maka harusnya dengan makan 2 kali sehari itu kita bisa paham bahwa ini dalam rangka mengendalikan nafsu makan dan minum kita, agar justru kita bisa sehat, bahwa makan itu seperlunya saja, yang penting bergizi. Jadi tidak semua yang kita mau kita makan, kita beli. Apalagi kita punya uang banyak, misalnya ada gaya di di bulan Ramadan kita itu biasanya ada buka puasa bersama, ya, di hotel, di mana-mana. Itu luar biasa biayanya besar, ya, dan pesta pora, dan setelah saya makan biasanya banyak sekali makanan minuman yang bersisa. Ini tidak dikehendaki dalam Islam. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Justru di bulan Ramadan ini kita mengurangi makan dan minum. Sebaliknya kita dianjurkan untuk bersedekah. Bayangkan kalau kita bersedekah dari
budget yang kita siapkan untuk pesta pora ketika berbuka puasa itu untuk kita arahkan untuk sedekah, ya, untuk infak kepada yatim, miskin, duafa, ya, fakir, itu alangkah luar biasanya manfaatnya bagi kita dan terutama bagi mereka yang menerima bantuan itu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai bulan puasa ini justru bulan mengumbar nafsu makan dan minum. Jadi kalau itu yang terjadi, maka sangat mungkin kita belum berhasil mencapai salah satu target dari puasa Ramadan itu, yaitu mengendalikan nafsu makan dan minum kita, yang pada akhirnya itu akan juga merusak kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Peserta Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, kalau ini sudah kita lakukan, maka dampaknya antara lain adalah bahwa tubuh kita menjadi sehat. Ya, tubuh kita sehat. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nabi kita SAW bersabda, ya, atau dalam satu ungkapan disebut, nahnu qaumun la na'kulu qabla an naju'a wa nantahi qabla an nasba. Kami adalah satu masyarakat di mana kami tidak makan sebelum kami lapar dan kami sudah berhenti makan sebelum kami kenyang. Jadi kita hanya makan di luar Ramadan kalau kita sudah lapar, dan begitu kita merasa mau menambah lagi makanan kita padahal kita sudah perlu, kita jangan sampai kenyang, kita sudah berhenti makan. Ini pedoman yang sederhana yang digambarkan oleh Nabi kita SAW, tapi sangat-sangat berguna bagi kesehatan kita, sangat sejalan dengan prinsip hemat dan sangat sejalan dengan prinsip kesehatan dalam ilmu kesehatan. Jadi biasanya digambarkan bahwa perut kita itu hanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi dikosongkan sehingga kita bisa bebas bergerak, tidak kekenyangan, ya, dalam aktivitas kita. Dengan cara itu, maka insya Allah kita bisa ada perubahan sikap dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat kita. Kita mendidik diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang hemat, masyarakat yang menghargai kesehatan, dan masyarakat yang sejalan dengan tuntunan pengendalian nafsu sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita SAW dan gambaran Al-Quran yang kita sebut tadi. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ke tema kita. Perubahan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Ramadan ini disebut sebagai syahrul sadaqah. Syahrul sadaqah artinya di mana bulan ini kita diharapkan mampu melatih diri kita untuk menjadi orang yang mudah bersedekah. Untuk bisa mudah bersedekah, kita harus paham, mungkin kita sudah paham, tapi harus meyakini bahwa semua yang kita dapat, ya, materi yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau rezeki itu kita dapat hanya mengandalkan
kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Ya, banyak sekali orang yang pintar, banyak sekali orang yang kuat, banyak sekali orang yang getol mencari rezeki, tetapi rezekinya biasa-biasa saja. Tetapi banyak pula orang yang usahanya sederhana saja, ya tidak terlalu pintar-pintar banget gitu, tapi rezekinya melimpah. Itu merupakan bukti bahwa rezeki itu Allah yang atur. Kita semua orang ingin banyak hartanya, tapi nyatanya tidak bisa. Ya, Allah atur rezeki itu dibagi di antara makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hikmah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menyadari ini, maka kalau kita sadar bahwa rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang merupakan pemberian Allah SWT, maka kita harus tunduk patuh dengan pemberi rezeki, yaitu Allah. Allah SWT memerintahkan kita banyak bersedekah, ya, suruh berinfak, sedekah, bayar zakat dan lain-lain. Nah, zakat itu sendiri kan cuma 2,5% yang diharapkan dari kita. Katakan uang kita 1 juta, dari 1 juta itu tentu kewajiban zakat itu, zakat harta itu setara dengan 85 gram emas. Jadi minimal harta kita yang kita simpan selama 1 tahun nilainya 85 juta plus minus dengan harga emas sekarang ini. Nah, kalau kita punya uang 85 juta atau katakanlah 100 juta, maka yang diharapkan dikeluarkan hanya 2,5%-nya saja. Kalau 2,5% itu kan artinya kan cuma 2,5 juta. Yang di tangan kita yang masih tersisa masih 97,5 juta lagi. Ya, masih banyak sekali. Hanya 2,5% itu zakat. Jadi zakat itu adalah pengeluaran tunduk patuh kepada Allah dalam bentuk yang minimal sekalipun. Karena itu Al-Quran menyebut bahwa zakat itu sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Ya, zakat itu adalah untuk fakir, miskin dan seterusnya. Jadi karena kita menyadari bahwa rezeki itu dari Allah dan ada banyak sekali orang yang di masyarakat kita yang memerlukan bantuan kita, maka kita harus rela berbagi harta kita sebagian saja, dan tidak sebagian besar tetapi sebagian kecil saja yang dimintakan dikeluarkan untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat kita. Nah, dengan cara itu maka kita sudah menunjukkan bahwa kita pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membayar zakat, membayar sedekah, apalagi di bulan Ramadan ini yang disebut dengan syahrus sedekah, pahalanya luar biasa, berlipat-lipat. Kalau di hari-hari biasa pahala puasa, pahala bersedekah itu ya dari kelipatan 10 sampai 700 kali lipat dari apa yang kita berikan, maka ke depan selama di bulan Ramadan ini pahala puasa kita itu tak terhingga, ya, di atas 700 kali lipat pahalanya kalau kita bersedekah dengan ikhlas, dengan tetap memberikan sedekah tanpa mempermalukan orang yang menerima sedekah kita. Ya, ada banyak orang kadang-kadang di sedekahnya itu diiringi mungkin tanpa sadar dengan rasa ria. Nah, di sini kita perlu menjaga keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang yang niatnya hanya lillahi ta'ala, maka insya Allah sedekahnya itu akan bernilai berlipat ganda. Ada satu hal yang perlu diingat, kalau kita mengeluarkan harta kita, ya terutama di bulan Ramadan ini, ada janji di mana orang yang bersedekah itu mengeluarkan hartanya lillahi ta'ala untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan berkaitan dengan sedekah kita itu, ya Allah akan gantikan rezekinya itu menjadi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya, kita belum pernah bertemu dengan orang yang karena dia bersedekah jadi jatuh miskin kalau dia ikhlas, tidak pernah. Ya, justru orang yang bersedekah, berzakat, berinfak itu karena lillahi ta'ala ikhlas, maka hartanya semakin banyak. Semakin banyak dia bersedekah
semakin banyak hartanya dari sumber-sumber yang kadang-kadang dia kaget, tidak tahu dari mana sumber hartanya itu. Ya dikasih Allah. Ada saja jalannya diberikan Allah untuk mengganti apa yang diberikannya kepada masyarakat itu, dan jumlahnya berlipat-lipat ganda. Ya. Jadi jangan takut. Kalau kita mau mendapat rezeki dari Allah, maka kalau dari atas kita harapkan untuk turun ke kita, maka kita harus juga berani mengeluarkan harta dari kita kepada orang lain. Jadi ada kesesuaian, ada keseimbangan, ada keharmonisan antara kita minta kepada Allah dan dengan kita memberi kepada sesama. Jadi jangan cuma minta saja tapi kita tidak mau berbagi. Itu namanya egois, itu namanya pelit, bakhil dan lain-lain. Jadi sekali lagi berani berbagi rezeki sebagai bukti bahwa kita berani minta kepada Allah rezeki. Dengan cara itu maka Allah ridho kepada kita, ya, karena kita patuh tunduk kepada aturan Allah, dan Allah akan beri ganjaran pahala di dunia dan di akhirat, bukan cuma di akhirat saja, tapi di dunia dalam bentuk yang kita sebut tadi. Dan kita juga membangun hubungan yang baik dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita, ya, dengan berbagi yang sudah kita terima dari Allah itu kepada mereka-mereka itu. Bukan cuma sekedar itu, dengan cara bersedekah maka hubungan kita menjadi baik dengan lingkungan kita, ya. Mereka itu menjadi senang dengan kita, mereka menjadi teman kita, menjadi keluarga kita, menjadi sahabat kita. Dengan cara seperti itu mereka menjadi bagian daripada orang-orang yang juga melindungi kita, ya, membantu kita dalam hal-hal yang kita butuhkan, yang dimana mereka bisa beri. Dengan cara itu maka hubungan yang disebut hablum minallah dan hablum minan nas itu terjalin dengan baik. Cara-cara seperti itu harus terus kita kita alu-alukan, kita intensifkan di bulan Ramadan ini, dengan harapan, ya, sudah 1 bulan kita melaksanakan ibadah itu, maka kita menjadi terbiasa, dan setelah Ramadan maka kita akan menjadi orang yang pemurah. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan ketemu kembali. Kembali lagi pemirsa di Ramadan Karim. Perubahan berikutnya yang kita harapkan adalah bahwa Ramadan ini disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan di mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah secara lebih intensif lagi, lebih serius lagi. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita banyak sekali kesibukan kita, kadang-kadang siang malam kita kadang-kadang sampai tidak tahu waktu di mana kita perlu istirahat, padahal Nabi kita SAW mengatakan inna libadanika alaika haqqun, ya, pada tubuhmu itu sendiri ada hak yang harus engkau penuhi, ya. Kadang-kadang kita lupa, ya, lupa waktu, lupa anak, lupa istri, bahkan lupa untuk istirahat, sehingga tubuh kita itu kadang-kadang minta ampun dia kepada kita supaya jangan kita terus memaksa bekerja terlampau lama. Nah, sekarang ini kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk pertama mengendalikan keinginan-keinginan kita itu supaya kita alihkan sebagian untuk melaksanakan ibadah, ya, beribadah kepada Allah. Ibadah itu artinya penyembahan, ibadah itu berarti pengabdian, ibadah itu mengandung arti penghambaan diri kita kepada Allah. Maka dalam pengertian khusus ibadah itu ya puasa, ya bayar zakat, ya haji, ya sholat gitu.
Tapi ibadah dalam pengertian umum adalah penghambaan diri kepada Allah. Artinya semua aktivitas kehidupan kita seharusnya menggambarkan bagaimana kita adalah hamba Allah, kita yang sadar bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita harus selalu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, yang dalam bahasa agama disebut zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi zikrullah itu bukan cuma sekedar berzikir, menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, surat puasa dan lain-lain. Tetapi zikrullah itu artinya hati kita selalu ingat kepada Allah, bahwa kita diawasi Allah, bahwa kita selalu mengharap ridha Allah, mengharap bantuan Allah, kita selalu dilindungi Allah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah begitu aktivitas kita, ya, cara pandang kita dalam kehidupan ini, maka kita akan aman dari gangguan-gangguan, kecenderungan-kecenderungan nafsu untuk melanggar aturan-aturan Allah. Orang-orang yang puasa itu, ya, dia senantiasa beribadah di samping ibadah yang kita sebut tadi. Kalau malam hari, samping sholat isya, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, dan lain-lain, ya, membaca Al-Quran, ya, minta ampun kepada Allah, istighfar di waktu sahur dan seterusnya, ya. Tapi juga ibadah dalam arti kita betul-betul secara intensif menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dalam pantauan Allah. Dengan cara begitu, maka baik kita sedang bersama-sama dengan orang lain maupun dalam keadaan kita sendiri, ya, sedang sendiri, sedang tidak ada teman, ya, di mana orang tidak melihat aktivitas kita, kelakuan kita, ya, perilaku kita, kita tetap saja sama saja. Jadi baik sendiri maupun rame-rame, ya, kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Dengan cara begitu, maka kita betul-betul menjadikan diri kita adalah orang yang sadar bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran itulah yang diperlukan, yang dilatihkan di bulan Ramadan ini, terutama apa? Terutama dalam menahan lapar dan haus itu sendiri. Ya, kalau kita sendiri misalnya, seperti yang banyak disebut-sebut, ya, ketika kita di kamar, ya, di bulan puasa bisa saja kita mau makan, mau minum, orang tidak tahu. Tapi kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah Maha melihat kita. Dengan cara itu, maka kita tidak akan membatalkan puasa kita, tidak akan makan, tidak akan minum, meskipun kita sendirian. Nah, nilai-nilai itulah sebetulnya yang ingin dilatihkan ke dalam diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga setelah kita penuh satu bulan Ramadan, melaksanakan eling, melaksanakan zikir, melaksanakan ingat keberadaan Allah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kesadaran itu akan kita lanjutkan setelah kita selesai bulan Ramadan ini. Kalau sudah begitu tipe kita, ya, perilaku kita, jalan hidup kita, cara hidup kita, maka apalagi yang kita takutkan di dunia ini? Ya, kita senantiasa dekat kepada Allah, kita senantiasa merasa dilindungi Allah, kita senantiasa kalau memerlukan sesuatu mengharap kepada Allah, kalau ada ancaman sesuatu kita senantiasa merasa ada pelindung kita, maka kita akan aman, tenang dalam hidup kita ini. Kalau udah seperti itu yang dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi adalah bahwa predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya, Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah SWT. Kalau udah kata ridha ini menjadi predikat kita yang baru, menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang senantiasa berjalan dalam aturan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya,
maka selesai tugas kita sebetulnya di dalam kehidupan kita ini. Ya, tidak lagi takut apapun, yang ada adalah kegembiraan saja, ketenangan jiwa, ketenangan batin kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Dan setelah itu tentu kita tularkan sikap-sikap kita ini ke dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan kepada masyarakat kita pada umumnya. Kalau itu yang terjadi, maka Allah SWT akan melindungi, memelihara, menuntun kita, sehingga kalimat ucapan yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita adalah kalimat-kalimat yang baik saja, tidak menyakiti hati orang, karena kita tahu Allah memantau kita, melihat kita. Tidak melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Kalau kita menjadi pejabat misalnya, punya kewenangan untuk punya kesempatan curang, kita tidak akan pernah curang meskipun kita sendiri, apalagi ketika bersama dengan makhluk Allah lainnya, ya, bersama dengan teman-teman kita tidak akan hadapi itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, sehingga kita akan menjadi lahir kembali seperti seorang anak yang tidak berdosa setelah Ramadan ini, dan tentu kita berharap Allah meridhai kita semua. Demikian, semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.